Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Kabar baik hari ini Pak. Sehat atau enggak? Sehat. Baik. Ibu, apakah saya bisa bantu Ibu? Mungkin ada kendala, ada masalah yang Ibu hadapi, Ibu alami selama pembelajaran di kelas atau dengan rekan sejawat atau secara lembaganya seperti itu? Bisa Pak. Kira-kira ada persoalan apa Ibu yang Ibu alami? Persoalan yang saya hadapi itu yang pertama minat baca anak yang masih sangat kurang dan juga motivasi belajar yang juga masih sangat kurang Pak. Itu yang dua hal yang selama ini saya hadapi menjadi kesulitan saya. Baik. Ada minat baca, minat belajarnya kurang, lalu motivasinya juga masih kurang. Ya. Nah, dari dua persoalan itu kira-kira Ibu mau seperti apa? Langkah apa yang Ibu tempuh? Oke Pak, dengan adanya kurikulum Merdeka Pak, saya merasa bahwa perlu adanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena mungkin menurut saya motivasi belajar anak yang masih kurang dengan minat baca anak yang masih kurang itu mungkin disebabkan oleh pola yang saya terapkan dalam hal pembelajaran itu yang belum pas, sehingga mungkin dengan kurikulum Merdeka maka saya akan terapkan metode pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Iya Pak. Oke. Nah, selama ini apakah Ibu sudah pernah menerapkan itu pembelajaran berdiferensiasi atau belum? Selama ini pembelajaran berdiferensiasi sudah saya coba 1-2 kali Pak. Ya. Nah, dari yang Ibu coba itu Ibu melihat ada progresnya meningkat atau belum? Ya Pak, jadi di selama pembelajaran berdiferensiasi dalam metode pembelajaran itu di dalamnya ada saya menggunakan metode ice breaking, kemudian juga ada pembagian kelompok sesuai dengan minat. Di dalam pembelajaran itu saya menggunakan video pembelajaran sebagai media pembelajaran. Kemudian juga saya meminta beberapa siswa ketika di dalam kelompok itu mereka sebagai tutor sebaya. Iya Pak. Dalam perkembangannya itu saya melihat bahwa ini malah lebih bagus Pak. Kesulitan yang saya alami seperti minat membaca dan juga motivasi belajar sudah meningkat ketika saya menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Begitu. Ya Pak. Oke, baik Ibu. Lalu dari pola pembelajaran yang Ibu sudah mengarah ke pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, kalau misalnya saya taruh angka 1 sampai 10, kira-kira di antara itu pembelajaran itu terhadap murid tadi, siswa tadi, mereka sudah mencapai angka yang mana? Angka berapa? Ya, baik. Dari sebelumnya sampai sekarang Ibu sudah terapkan? Iya Pak. Bersyukur beberapa bulan terakhir ini Pak Albert selaku calon guru penggerak dan juga memberikan motivasi dan semangat untuk kami para guru atau rekan sejawat untuk bagaimana supaya menggunakan metode diferensiasi di dalam kelas, dan juga dalam kurikulum Merdeka semua guru diwajibkan untuk menggunakan metode diferensiasi. Nah, untuk selama beberapa bulan terakhir menggunakan metode diferensiasi, saya pribadi merasa sangat terbantu. Kalau memang dengan angka dari 1 sampai 10 untuk penilaiannya, maka saya memberikan angka 9 untuk metode diferensiasi karena sangat membantu sekali Pak. Itu berarti Ibu melihat dari yang sebelumnya dan sekarang sudah pada angka 9. Iya. Oke. Nah, kira-kira apakah Ibu punya target lagi dari angka 9 itu ke berapa? Kalau target mungkin tentang 1 sampai 10, maka sekarang ini sudah sampai tahap 9. Saya usahakan supaya sampai kepada tahap yang lebih mapan, yaitu dengan angka 10 Pak. Angka 10. Nah, oke. Target Ibu, target tadi kira-kira butuh waktu berapa lama? Kalau butuh waktu mungkin dengan bantuan Pak Albert selaku guru calon penggerak, kami mengharapkan untuk selalu memberikan kami semangat dan motivasi serta juga pembelajaran yang mumpuni sehingga
bisa dipastikan 1-2 bulan ke depan kami bisa menuntaskan dengan angka 10, Pak. Oke, baik Ibu. 1-2 bulan harapan Ibu Iya, bisa mencapai angka 10. Iya, Pak. Nah, baik itu sudah sangat bagus ya Ibu ya. Iya. Lalu apakah selain itu Iya. apakah masih ada rencana Ibu atau mungkin strategi Ibu Iya. ataukah mimpi Ibu lain untuk mengatasi persoalan yang Ibu alami tadi? Apakah masih ada mimpi-mimpi lain atau strategi lain untuk bisa meminimalisir mengatasi itu? Oke, baik, terima kasih Pak. Terkait dengan minat baca dan juga motivasi belajar yang masih kurang tadi, dari peserta didik, ketika pembelajaran berdiferensiasi memang sangat membantu sekali, tapi kalau memang harapan ke depan untuk membantu minimalisirnya, maka mungkin dari saya pribadi terkait dengan minat baca yang masih kurang, mungkin dari pihak sekolah mengadakan pondok baca, di mana pondok baca itu disediakan seperti lesehan sehingga itu membantu siswa untuk punya motivasi dan juga minat untuk mau membaca. Iya. Itu harapan Ibu ya. Itu juga termasuk mimpi Ibu ya? Iya Pak. Nah, termasuk mimpi. Nah, itu harapan Ibu terhadap tadi. Kira-kira apakah mungkin strategi Ibu atau harapan Ibu atau seperti apa langkah Ibu mungkin dengan teman-teman rekan sejawat seperti itu untuk bisa mengatasi itu persoalan-persoalan itu? Apakah Ibu butuh bantuan teman-temannya atau butuh kolaborasi kerjasama, ataukah Ibu hanya berpikir itu lalu Ibu mau buat sendiri, eksekusi sendiri, ataukah Ibu punya harapan, Ibu punya mimpi, punya strategi ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat? Seperti itu. Baik, kalau untuk berkolaborasi memang nanti saya sangat mengharapkan, karena memang dengan kerjasama semua hal yang menjadi kendala yang saya alami akan terselesaikan. Bisa terselesaikan. Ya. Seperti itu. Nah, itu butuh kolaborasi ya? Iya Pak, butuh kolaborasi dengan teman sejawat. Iya, butuh kolaborasi dengan rekan sejawat. Selain itu masih adakah strategi Ibu yang lain? Strategi yang akan saya ambil nanti mungkin ke depan strategi mungkin barangkali Ibu kalau misalnya sekolah sudah mengamini atau mengiyakan apa yang Ibu harapkan tadi ya, bisa menyediakan pondok baca. Nah, kira-kira kalau misalnya itu sudah tersedia, lalu apa langkah Ibu selanjutnya? Iya Pak, mungkin langkah selanjutnya saya meminta kolaborasi dengan rekan sejawat, bagaimana supaya memberikan motivasi setiap pagi sebelum sementara apel pagi, mungkin dengan himbauan dan ajakan kepada peserta didik, supaya dengan begitu peserta didik merasa bahwa pondok atau lesehan untuk pondok bacanya bisa dimanfaatkan, dan juga itu menjadi salah satu sarana untuk siswa boleh menimba ilmu sebanyak-banyaknya dengan membaca, Pak. Ya, baik. Jadi itu yang jelas Ibu yakin bahwa itu bisa mengurangi atau mengatasi persoalan yang Ibu alami tadi. Iya, Pak. Oke, baik. Oke Ibu. Nah, sekarang kira-kira apa perasaan Ibu? Setelah Ibu berkomunikasi dengan saya, lalu kita berbincang mencari solusi yang Ibu temukan tadi. Setelah itu bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya saat ini, saya merasa lega karena saya merasa bahwa Pak Albert selaku calon guru penggerak sangat membantu, karena ini masalah yang saya hadapi, yang mana anak zaman sekarang lebih banyak menggunakan gadget dibanding dengan membaca, sehingga perlu adanya pemecahan masalah seperti ini dengan cara saling berkomunikasi, berkolaborasi, mencari solusi untuk mengatasi masalah seperti itu. Baik Ibu. Oke. Jadi harapan saya juga apa yang
kita bicarakan hari ini. Iya, Pak. Nah, Ibu juga sudah mengungkapkan itu persoalan Ibu, lalu Ibu juga sudah menemukan solusinya untuk mengatasi masalah itu. Harapan saya kita terus berkolaborasi, terus berkomunikasi untuk bisa memecahkan masalah tersebut. Iya, Pak. Baik Ibu. Jadi kira-kira begitu Ibu. Iya, Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Iya, terima kasih juga, Pak. Selamat pagi, Pak.